Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Yoga Gandara Mulyana, SPD MPD, selaku Guru Bahasa Indonesia, dan teman-temanku yang insya Allah selalu berbahagia. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dan hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada hari ini. Hadirin yang saya hormati, perkenalkan saya Kansari Setiara Mariksa sebagai pemateri ceramah singkat hari ini yang berjudul Bahaya Perundungan. Perundungan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya mengganggu, mengusik terus-menerus, atau menyusahkan. Perundungan seringkali terjadi pada anak di lingkungan sekolah, tetapi tak jarang juga terjadi pada orang dewasa. Perundungan jika sudah terjadi pada anak, akan berdampak buruk pada mentalnya. Karena perundungan ini menyebabkan trauma atau depresi, dan anak pun menjadi kehilangan semangat untuk menjalani hidupnya yang masih sangat panjang. Jika sudah terkena gangguan mental, maka akan mengganggu tumbuh kembang diri seorang anak. Bentuk perundungan itu ada banyak ya, tapi di sini saya akan menjelaskan 3 bentuk perundungan. Mulai dari perundungan verbal, perundungan fisik, sampai dengan perundungan siber. Yang pertama, ada perundungan verbal. Perundungan ini yang paling sering terjadi di kehidupan kita. Perundungan verbal itu berarti perundungan melalui ucapan, seperti mengejek. Perundungan ini juga yang paling sering orang abaikan karena tidak menyakiti fisik, tidak memberi luka fisik. Tetapi perundungan verbal ini membuat korbannya menjadi tidak percaya diri dan merasa tidak berharga. Yang kedua, ada perundungan fisik. Perundungan fisik ini misalnya seperti menendang, mencekik, menampar, dan lain sebagainya. Perundungan fisik ini adalah perundungan yang paling terlihat bekasnya. Contohnya seperti luka, memar kebiruan, atau bisa sampai dengan menyebabkan kematian. Yang ketiga ada perundungan siber. Perundungan siber itu berarti perundungan melalui perangkat digital. Misalnya seperti mengirim, memposting, atau membagikan konten berbau negatif, menghina, dan jahat. Perundungan di negara kita ini masih terbilang sering terjadi ya. Contohnya yang terbaru ini terjadi di SMAN 1 Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Seorang siswi menjadi korban perundungan oleh 3 teman perempuan di kelasnya. Siswi ini memiliki keterbatasan, jadi sekarang masih menduduki kelas 3 SMA. Karena keterbatasan tersebut, siswi ini malah menjadi bahan ejekan. Lalu ada juga yang cukup ramai di media sosial, itu terjadi di SMPN 2 Cimanggung, Cilacap, yang terjadi pada bulan September lalu. Seorang siswa menjadi korban perundungan fisik, ditendang, diseret, dipukuli, dibanting. Hadirin sekalian, ada loh undang-undang yang menyangkut tentang hal ini, yaitu Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 9 Ayat 1A yang menyebutkan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh tenaga pendidik, sesama peserta didik, dan pihak lain. Ada juga undang-undang yang menjelaskan tentang sanksi perbuatan perundungan ini, tetapi tetap saja masih ada yang melakukan kegiatan perundungan ini. Ada juga yang tidak ditindaklanjut karena tidak menyebabkan luka yang kasat mata. Jadi hanya dianggap bercanda saja. Padahal tidak semua perundungan itu menyebabkan luka pada fisik. Bisa saja luka pada mental korban. Ada dampak perundungan bagi korban dan bagi pelaku. Dampak perundungan bagi korban yaitu kesakitan fisik dan psikologis, kepercayaan diri mengurang, takut dan mengasingkan diri dari sekolah, malu, serba salah,
dan timbul keinginan untuk melakukan bunuh diri, juga gangguan jiwa. Bagi pelaku, dampaknya adalah pelaku merasa tidak memiliki risiko saat melakukan kekerasan atau mengancam anak lain. Pelaku juga saat dewasa menjadi lebih besar potensinya untuk menjadi pelaku kriminal. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh sekolah untuk mengatasi perundungan ini. Yang pertama, mendeteksi kegiatan perundungan sejak dini. Yang kedua, memberikan sosialisasi terkait perundungan. Yang ketiga, berikan dukungan pada korban perundungan. Yang keempat, memberikan sanksi tegas, peraturan yang tegas tentang perundungan. Yang kelima, memberikan teladan yang baik. Yang keenam, mengajarkan siswa untuk melawan perundungan. Yang ketujuh, membantu pelaku untuk berhenti melakukan perilaku buruknya. Hadirin sekalian, kurangi atau bisa hilangkan kegiatan yang memicu perundungan agar fisik dan mental kita tetap dalam kondisi yang baik. Demikianlah materi ceramah yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Saya memohon maaf atas ucapan dan tindakan saya yang tidak mengenakan bagi para pendengar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.